Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat Bapak Dosen Mahmudi, SSOS, MSI, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas hasil simulasi proposal saya di bab 1 dan bab 2 dengan judul Analisis Framing dalam Pemberitaan Menteri Pertanian di Media Massa. Sebelum saya lanjut, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Andi Irmayanti Gaso, 065202200015 dari kelas B1 Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Adapun pokok bahasa yaitu judul bab 1 manfaat dan meneliti, rumusan masalah dan tujuan. Di bab 2 definisi bab operasional dan kerangka berpikir. Langsung saja, judul. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena kita bisa menganalisis bagaimana media massa membingkai pemberitaan tentang Menteri Pertanian yang sekarang mengalami kasus penggelapan dana. Dan ini bisa membantu pemahaman tentang bagaimana media mempengaruhi persepsi publik, terkhususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Latar belakang masalah. Bagaimanakah framing berita tentang konflik Menteri Pertanian di media massa? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui framing berita tentang konflik Menteri Pertanian pada media massa. Adapun untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat secara teoritis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian di bidang ilmu komunikasi dan juga menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya di bidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan pemberitaan di media massa. Untuk manfaat secara praktis ada dua poin. Yang pertama, pihak lain, di mana diharapkan sebagai ilustrasi dan juga referensi bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian di masa mendatang terkait dengan kerangka media massa untuk kasus menteri pejabat negara. Poin kedua, pihak penelitian diharapkan dapat menjadi sarana pemikiran ilmiah yang praktis dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan upaya yang menganalisis data yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang terkait para menteri. Bagian bab 2, kajian teori, ground theory. Ground theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agenda setting. Teori agenda setting merupakan teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran yang mampu mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan pengetahuan ke dalam agenda publik. Teori ini menjelaskan bagaimana media massa berusaha mempengaruhi pemirsa dan menetapkan hierarki prevalensi berita. Teori ini terdiri beberapa model analisis, yaitu model kesadaran, model prioritas, dan model salience. Agenda setting terjadi melalui proses kognitif yang dikenal sebagai accessibility. Media memberikan informasi yang paling relevan untuk dipikirkan, memaparkan isu-isu utama dalam masyarakat dan mencerminkan pikiran orang. Agenda setting theory digunakan dalam iklan politik kampanye, berita bisnis, dan public relations atau hubungan masyarakat. Dalam praktiknya, teori agenda setting masih relevan di era digital saat ini. Penerapannya pada abad ke-21 telah memungkinkan
kita untuk membedakan bias yang melekat dalam platform media sosial yang tampaknya netral dan terdesentralisasi seperti Twitter dan Facebook, dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Bernard Cohen teori, agenda setting adalah teori bahwa media massa adalah pusat penentuan fakta, di mana media dapat mengangkat dua elemen, kesadaran dan pengetahuan ke dalam agenda publik. Adapun beberapa prinsip dasar teori agenda setting antara lain. Yang pertama, media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat. Dan yang kedua, pada akhirnya segala sesuatu kembali kepada individu, di mana ia bebas memilih apa yang ingin diterimanya. Yang ketiga, semakin sering sebuah informasi atau isu tampil di media, maka hal tersebut akan tersimpan dalam memori khalayak dengan jelas. Kemudian, untuk kerangka berpikirnya bahwa X1 dan X2 berpengaruh simbolikon terhadap Y. Dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis yaitu H1. Penggunaan media sosial berpengaruh positif dan negatif terhadap khalayak. H2. Penggunaan efektivitas